Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Polemik rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP kembali bergulir. Pemerintah berancang-ancang akan menyerahkan draft terakhir RKUHP kepada DPR sehingga dapat disahkan dalam waktu dekat atau sebelum peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Setelah mendapat penolakan oleh publik pada tahun 2019 lalu, pemerintah saat ini sedang merampungkan draft terakhir rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP untuk dibahas bersama DPR. Dalam rapat dengar pendapat di DPR pada Mei 2022 lalu, pembahasan RKUHP kembali dilanjutkan. Sayangnya pembahasan RKUHP tidak dilakukan secara transparan. Bahkan hingga kini belum ada draft resmi RKUHP yang dapat diakses oleh masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani membantah pembahasan RKUHP antara pemerintah dan DPR dilakukan secara tidak terbuka. Menurut Arsul, tidak adanya draft yang bisa diakses merupakan kewenangan tim perumus dari pemerintah karena RKUHP merupakan RUU inisiatif pemerintah. Sekarang ini sedang dikerjakan. Jadi kalau belum apa-apa kemudian pemerintah terutama dan DPR dituduh tidak terbuka, ya karena memang belum siap gitu loh. Nanti kalau sudah siap, siapnya kapan? Siapnya kalau pemerintah sudah menyampaikan ini semua sudah selesai, kemudian DPR silahkan kalau mau baca, pada saat yang bersamaan kita juga akan buka kepada publik ya. Nah itu yang paling gampang kapan? Yang paling gampang ketika pemerintah sudah mengajukan kembali kepada DPR, karena itu RUU inisiatif pemerintah. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Omar Syarif Hiyari menjelaskan, pembahasan RKUHP masih memerlukan waktu dan belum dapat disahkan dalam waktu dekat. Namun saat ditemui di gedung DPR Selasa siang, ia menolak berkomentar tentang substansi mana dari RKUHP yang memerlukan pendalaman. Reses apakah sempat? Oh enggak. Masih nanti. Enggak sempat, Bang. Enggak sempat. Meski belum ada draft resmi, sejumlah pasal kontroversial telah bocor kepada publik. Di antaranya pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal penghinaan terhadap pemerintah, serta pasal penghinaan terhadap termasuk di dalamnya DPR, kepala daerah, polisi, dan jaksa. Pasal tersebut juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku antara 1 hingga 3 tahun penjara. Menyelinapnya pasal penghinaan tersebut kembali ditolak oleh mahasiswa dan masyarakat sipil karena dinilai bertentangan dengan hak berpendapat. Substansi pasal penghinaan juga dinilai tidak berubah dari draft RKUHP yang sempat ditolak pada 2019 lalu. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah dituding tidak transparan dalam melakukan pembahasan RKUHP. Selain itu, substansi RKUHP yang syarat dengan pasal karet dinilai masih menjadi persoalan. Apa saja pasal-pasal yang kembali menuai polemik? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis FHUI. Ada Mikaela Rafa Gabriola dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan. Selamat malam Mikaela, Bang Irfan. Malam Cynthia. Oke, baik. Saya akan ke Mikaela dulu. Mikaela, apa sebetulnya yang dipermasalahkan oleh teman-teman mahasiswa UI soal RKUHP ini? Menolak RKUHP-nya atau menolak proses pembahasan RKUHP-nya? Baik, terima kasih Mbak. Pertama, terkait dari proses pembahasan RKUHP itu sendiri, kami pun sudah beberapa kali menyampaikan keresahan kami dan juga tuntutan kami tentang proses pembahasan dan juga substansi bermasalah di dalam RKUHP. Namun sampai saat ini belum ada indikasi bahwa masukan kami didengarkan, diakomodasi, ataupun ditindaklanjuti. Dan justru ada indikasi bahwa RKUHP ini dikebut pembahasannya dan akan disahkan dalam waktu dekat. Satu, draftnya tidak dibuka hingga kini, kami masih belum mendapatkan akses terhadap draft tersebut, padahal sudah diamanatkan dalam UU P3 bahwa asas keterbukaan harus dijunjung tinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami sebagai publik berhak untuk memberikan masukan, untuk mendapatkan informasi terhadap proses pembahasan RKUHP itu sendiri, dan ini belum diwujudkan selama ini. Begitupun dengan pasal 96 yang menyatakan bahwa naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan seharusnya dibuka supaya memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan. Hal ini pun tidak terwujud karena sampai saat ini kami tidak mendapatkan draft terbaru RKUHP dan tidak bisa mengaksesnya.
Selain itu, kami juga mempermasalahkan berbagai substansi bermasalah di dalam RKUHP yang kami nilai dapat mencederai demokrasi dan juga dapat mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi kami sebagai warga negara. Mungkin itu dulu, Mbak, untuk apa yang kami permasalahkan selama ini. Bang Irfan langsung ditanggapi. Benarkah draft atau naskah akademik dari RKUHP yang terbaru ini tidak bisa diakses? Ya, yang pertama begini, saya menghargai pendapat dari teman-teman mahasiswa ya. Memang itulah bagian dari sebuah mahasiswa ini kan bagian dari sebuah agent of change ya, perubahan. Tentu mereka memberikan aspirasinya, mereka menyuarakan pendapatnya. Itu kita pahami adalah teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini untuk agar lebih baik lah, semuanya agar lebih baik. Namun perlu diperhatikan, tidak juga bisa dipaksakan atau didesak kalau sesuatu itu belum sempurna. Pemerintah tidak ada niatan untuk menutupi pembahasan dari RKUHP ini. RKUHP ini sudah sangat lama sekali kita tunggu-tunggu ya. Kalau Mikaela sebagai seorang hukum, ya tentu menginginkan kitab undang-undang hukum pidana ini yang sekarang ini masih menjadi produk bagian dari kolonial, ya kita bisa rubah, kita bisa ganti sebagai sebuah produk anak bangsa. Namun kan tidak sesederhana itu, butuh proses, butuh pendapat, butuh semuanya supaya produk hukum kita ini, KUHP ini ke depannya itu benar-benar bisa mengayomi semua persoalan-persoalan yang ada di Republik ini. Gitu. Jadi belum Ya, dibuka aksesnya ke publik karena belum sempurna, tapi suatu saat akan dibuka. Bukan. Maksud saya begini, tentu tidak mudah membalikkan telapak tangan ketika orang meminta harus ada gitu. Ya, serinci mungkin ya pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM mencoba untuk merapikan apa-apa yang kemarin masih diperdebatkan. Kan ada 14 pasal ya yang diperdebatkan. Nah itu telah dilakukan kajian-kajiannya, sudah dilakukan partisipasi publiknya, ada juga masukan-masukan dari kelompok-kelompok yang ada dimintain pendapatnya. Nah ini harus dilakukan lagi ke Mikaela ya. Tadi Bang Irfan barusan bilang sudah melakukan partisipasi publik. Benarkah Mikaela dari teman-teman BEM UI misalnya, apakah diundang dalam partisipasi publik ini? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kami beberapa kali diberikan kesempatan untuk melakukan audiensi bersama Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Kami sudah membuat kajian, memberikan dan menyuarakan keresahan kami dan tuntutan kami terkait poin-poin bermasalah dalam RKUHP, tapi sampai detik ini belum ada indikasi bahwa poin-poin kami tersebut diakomodasi, didengarkan, dan ditindaklanjuti dalam proses pembahasan RKUHP itu sendiri. Dan mungkin saya izin menanggapi, RKUHP ini sudah ditunda sejak tahun 2019 dan hampir 3 tahun berlalu sampai sekarang di tahun 2022. Kami sebagai publik pun berhak untuk mengetahui progres apa saja yang sudah terjadi dalam draft RKUHP yang terbaru, dan kami juga berhak untuk memantau, meninjau, dan memberikan masukan terhadap substansi bermasalah di dalamnya. Kalau draftnya tidak dibuka, kami tidak tahu harus mengacu kemana untuk mengomentari draft ini. Acuan kami masih draft September 2019, yang mana kita ketahui bersama bahwa draft September 2019 itu adalah draft yang bermasalah, draft yang memicu berbagai gelombang penolakan yang sangat besar, dan acuan kami masih sama dan stance kami pun masih sama, bahwa kami menolak RKUHP yang bermasalah. RKUHP yang kami maksud adalah RKUHP draft September 2019, karena itulah draft yang kami pegang sekarang. Dan kami masih menuntut untuk menerima akses terhadap draft terbaru RKUHP, karena desas-desusnya ingin disahkan di bulan Juli atau sebelum Agustus nanti. Sekarang sudah mau masuk bulan Juli, waktu semakin menipis, aksesnya belum dibuka, draftnya belum bisa kami baca. Bagaimana kami sebagai publik bisa menilai substansi yang ada bermasalah atau tidak, dan sudah selaras atau tidak dengan tuntutan kami selama ini, selama 3 tahun ke belakang. Mungkin itu, Mbak. Bang Ade langsung ditanggapi, benarkah Juli akan disahkan RKUHP ini? Dan kalau iya, Juli, bagaimana publik bisa memberikan masukan kalau misalnya draftnya tidak dibuka? Nah ini yang saya katakan, sebagian teman-teman tidak memahami prosedurnya. Tidak mungkin langsung Juli langsung ditetapkan, pembahasan di DPR-nya belum dilakukan, Mikaela. Jadi harus mengikuti dong bagaimana. Itu kan dibahas dulu di DPR, pemerintah memberikan naskahnya, nanti di DPR dilakukan pembahasan. Nah pembahasan itu kan bisa secara terbuka. Disitulah bisa partisipasi publik juga dilakukan. Ya, jadi Jadi saya pikir jangan terlalu tendensius melihatnya, jangan terlalu
tendensius menganalisis yang sesuatu itu kita belum tahu persoalannya gitu. Bang Irfan, jadi bisa Anda pastikan dari ucapan Anda ini bisa dipastikan kalau tidak ada pengesahan RKUHP di bulan Juli itu ya? Pembahasannya belum disetujui oleh DPR, bagaimana mau disahkan? Ini kan kita harus pakai prosedur, kan harus dibahas dulu. Ini kan ada beberapa memang kemarin itu masih perlu pembahasan kembali di DPR. Jangan dibuat isu yang nggak benar. Jadi seolah-olah besok Juli langsung diputuskan, ya nggak bisa. Kan masih ada prosedur, peraturan yang harus dilalui. Baik. Kita memang menginginkan. Mikaela, untuk sementara kita pegang dulu ya omongan Bang Ade Irfan ini kalau tidak ada pengesahan RKUHP di bulan Juli. Selanjutnya saya ingin tanya ke Mikaela, dari sekian banyak pasal-pasal yang dianggap kontroversial dan dipersoalkan, mana sih yang paling meresahkan teman-teman mahasiswa UI? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin saya izin menanggapi sedikit soal statement yang tadi. Kami sebagai mahasiswa juga cukup resah. Kami melihat presiden pengesahan peraturan perundang-undangan sebelumnya seperti P3, UU Cipta Kerja, IKN yang dikebut dan dilakukan tanpa partisipasi publik yang bermakna. Dan kami takut tren ini dapat diaplikasikan juga ke pembahasan RKUHP nantinya. Dan kami berharap RKUHP dibahas kembali, ditinjau kembali substansinya, dan kami pun sebagai publik dilibatkan dalam pembahasannya. Kemudian selanjutnya, tanggal 25 Mei kemarin, dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah, dibilang bahwa terdapat 14 isu krusial RKUHP yang ditinjau kembali. Dan itu hanya 14 isu krusial. Tuntutan kami adalah 24 poin bermasalah dalam DIM RKUHP yang dicatat oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Dan kami menilai masih terdapat pasal-pasal bermasalah yang sebelumnya jadi tuntutan kami, tapi tidak dibahas kembali. Dan pemerintah pun menyatakan bahwa pasal-pasal di luar 14 isu krusial ini tidak akan dibahas lebih lanjut dan tidak mengalami perubahan. Padahal masih banyak pasal-pasal yang kami nilai mencederai demokrasi, mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi kami, dan kami menilai pasal-pasal ini seharusnya ditinjau kembali. Contohnya adalah pasal 273 RKUHP, di mana terdapat ancaman pidana terhadap penyelenggaraan unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan. Ini tidak masuk ke dalam isu krusial, berarti tidak akan ditinjau kembali dan tidak mengalami perubahan. Dan di sini kami sebagai mahasiswa sangat resah. Kalau kami turun ke jalan nanti kami mengucapkan keresahan kami, apakah kami bisa dipidana dengan 1 tahun ancaman pidana penjara dalam pasal 273? Kalau kita pilih kembali ke dalam rezim peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, aturannya adalah UU 9 tahun 1998. Sanksinya administratif, yaitu pembubaran. Kami pun bertanya-tanya, apa urgensinya sekarang sanksinya adalah pidana penjara selama 1 tahun atau pidana denda. Ini pun kembali menjadi delik material. Kami bisa dipidana kalau misalnya melakukan unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan yang dinilai mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum di sini? Karena tidak ada parameter yang jelas. Seperti yang tadi sudah disampaikan di video sebelum saat ini, di mana aksi yang berlangsung sekarang dinilai menimbulkan lalu lintas yang macet. Oke, Bang Irfan langsung ditanggapi. Bisa dinilai sebagai kepentingan umum. Nanti kalau kami Oke, Bang Irfan bisa langsung ditanggapi. Ya, saya malah jadi bertanya-tanya itu ada teman-teman yang seolah-olah ini malah menghambat kita menginginkan KUHP ini bisa menjadikan payung hukum kita yang memang selama ini kita butuhkan gitu. Justru kan titik krusialnya ada di 14 pasal yang sudah pernah dibahas ya. Jadi memang ada 12, duanya sudah dihapus melalui persidangan di DPR, jadi tinggal 12 lagi. Nah, DPR juga sudah setuju 12 pasal ini yang harus dikaji lagi dan itu yang akan nanti dibahas dalam pertemuan di persidangan dengan DPR gitu, agenda-agenda persidangan. Nah itulah, nah di 12 pasal inilah, ini yang lagi dibenahi, ini lagi dirapikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nanti boleh ditanya secara rinci kepada Kementerian Hukum dan HAM sejauh mana misalnya pasal-pasal 12 pasal ini sudah dilakukan partisipasi publiknya, sudah dimintain semua untuk bisa disempurnakan lagi dan nanti akan diajukan kepada DPR. Nah, kan jalurnya itu kan pemerintah menyampaikan kepada DPR. Nah, di DPR itu kan nanti dibuka seluas-luasnya. Di DPR nanti akan mendapatkan atau menerima masukan-masukan dari publik gitu. Ya, jadi baik. Kalau kita juga punya kode etiknya, tidak mungkin kita bisa buka tanpa kita belum memberikan naskah yang resmi ini kepada DPR. Nanti bagaimana ceritanya kan? Jadi coba dipahami mekanismenya.
Yang kedua adalah kepentingan kita bersama bagaimana kita bisa untuk segera mensahkan RUKP ini yang menjadi kebutuhan kita sebagai produk anak bangsa. Jadi kita ketahui hari ini KUHP ini memang sudah banyak harus diperbaiki, dirubah karena ini menjadi bagian produk kolonial yang sudah kita ketahui. Nah, baik, terakhir, justru itu Mikaela. kita berharap ya sama-sama kita bisa berpikir dan secermat mungkin bagaimana KUHP ini bisa dengan cepat setelah pembahasannya sudah dirapikan oleh Kemenkumham ini dan agenda-agenda nanti dalam persidangan di DPR itu ya bisa dijalankan, tidak lagi banyak perdebatan dan ini akan bisa segera kita sahkan. Baik, Begitu. oke. Mikaela, tanggapannya, jadi kalau betul-betul RKUHP ini mau disahkan, proses seperti apa yang diharapkan oleh mahasiswa? Mungkin pertama saya ingin membahas dulu. Sebenarnya wacana pembaharuan KUHP ini kan sudah bergulir sejak lama. Tapi pembahasannya baru dimulai di tahun 2015 silam. KUHP kita sudah berlaku sejak tahun 1918, sudah 1 abad sejak pertama kali diberlakukan. Dan melihat realitas tersebut, RKUHP ini bisa jadi investasi kita untuk ratusan tahun ke depannya. Dan betul penting untuk memperbaharui KUHP, tapi apakah kita mau menggantikan KUHP dengan peraturan perundang-undangan yang sama saja atau bahkan lebih parah dibandingkan yang tadi Bapak Irfan bilang sebagai produk kolonial? Dan menurut saya sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan DPR RI untuk memastikan bahwa RKUHP ini substansinya tidak lagi bermasalah karena dia yang akan menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Publik pun harus dilibatkan secara bermakna, secara intensif dalam tiap-tiap tahapan pembahasannya supaya tidak ada lagi pasal-pasal kolonial, supaya tidak lagi menjadi produk yang merupakan warisan kolonial. Dan kalau pemerintah dan DPR RI yakin sekiranya bahwa draft RKUHP ini tidak bermasalah, silahkan dibuka draftnya supaya kami sebagai publik juga bisa menilai apakah draft terbaru RKUHP itu bermasalah atau tidak. Dan kami akan terus menolak RKUHP yang bermasalah, yang bisa menyebabkan overkriminalisasi, yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi kami, dan yang mencederai demokrasi. Dan sampai tuntutan kami didengar, dan sampai masukan kami diakomodasi, kami akan terus melakukan penolakan, dan kami akan terus menuntut pemerintah dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP, dan untuk meninjau kembali pasal-pasal bermasalah di dalamnya. Mungkin itu, baik, kalau begitu. Oke, terima kasih Mikaela dan juga Bang Ade Irfan Pulungan. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita akan nantikan kembali ya bagaimana kelanjutan dari pembahasan